Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you today? I hope everything is going well for you. Gimana kabarnya? Kalian sehat-sehat aja kan? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu semangat, dan tetap menjaga protokol kesehatan di sekolah ya. Nah, today previous week ago, I give you the material about conditional text. Jadi minggu lalu Miss sudah kasih materi mengenai modul dan materi mengenai conditional text. Videonya juga sudah mengenai definisi of conditional text, lalu dependent, cara membedakan antara dependent atau if clause dan juga independent atau result clause dari sebuah kalimat. Lalu yang terakhir kemarin kita sudah latihan mengidentifikasi mana yang termasuk dependent dan juga independent clause. Nah, today we are going to learn about types of conditional sentence or if clause. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai tipe-tipe kalimat pengandaian dan juga contoh latihan soalnya seperti apa. Nah, oke. Kalian sudah siap? Silahkan siapkan modulnya yang kemarin yang sudah dibagikan dan juga buku catatan. Siapa tahu nanti ada poin-poin penting yang tidak ada di modul, ternyata ada di video pembelajaran ini. Oke, sudah siap? Are you ready? Oke, next. Kita bahas apa saja jenis-jenis kalimat pengandaian atau conditional sentence. Di sini, there are 4 types of conditional sentence. Yang pertama adalah type 0, type 1, type 2, and type 3. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, keempat tipe ini Miss akan jelaskan satu persatu. Oke, siap-siap ya. Selanjutnya, kita ke tipe yang pertama, yaitu type 0. Oke, if conditional type 0. Jadi apa itu if conditional type 0? Tipe yang pertama itu general truth or fact. Jadi menyatakan sebuah fakta. Contohnya seperti apa? Polanya seperti apa? Cara membuat kalimat type 0 ini. Baik, kita lanjutkan ya ke pola yang pertama dari tipe conditional text, yaitu type 0. Patternnya seperti apa? Di sini patternnya seperti yang kita ketahui bahwa kalimat terdiri dari if clause dan result clause. Nah, untuk if clause polanya adalah if plus simple present dan result clause-nya simple present. Kita lihat dulu pola dari simple present itu seperti apa. Kalian sudah pernah belajar kan mengenai tensi simple present di mungkin waktu SMP atau kelas 10 dan 11. Nah, ini adalah pola dari simple present. Subject plus verb 1 plus object, atau bisa juga subject plus is, MR, plus noun dan adjective atau juga adverb. Nah, untuk lebih paham lagi, ayo kita lihat contohnya. Nah, ini contoh dari conditional if yang type 0. If we heat the water, it boils. Jadi, jika kita memanaskan air, ini akan mendidih. Ini adalah sebuah real situation ya. Kalau kita menghangatkan air atau menghangatkan air, memanaskan air, ini akan mendidih. Oke, contoh selanjutnya, if it is rain, it is wet. Jika terjadi hujan, maka akan basah. Ya kan? Ini sesuai dengan fakta atau real situation. Nah, contoh ketiga, if I eat a lot, I gain weight. Jika aku makan banyak, aku menjadi gemuk. Kalau misalnya kalian tidak dijaga pola makannya, kalian makan banyak, pasti faktanya akan menjadi gemuk. Sudah paham ya untuk type 0 ini?
Jadi, type 0 ini menyatakan sebuah fakta atau real situation. Oke, kalau sudah paham, mari kita lanjut ke type yang kedua dari if conditional atau conditional sentence. Ini tipe kedua, tapi poin kedua, if conditional type 1. Yang tadi type 0, sekarang type 1. Seperti biasa, kita artikan dulu apa itu type 1 dari if conditional atau if clause. Ini digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang belum terjadi pada waktu sekarang dan sangat mungkin terjadi di masa depan. Kalimat ini menyatakan pola sebab akibat. Garis bawahi mengandaikan sesuatu yang belum terjadi. Mengandaikan sesuatu yang belum terjadi pada waktu sekarang dan sangat mungkin terjadi di masa depan. Dan kalimat ini menyatakan pola sebab akibat. Kita sudah pernah belajar ya, sebab akibat waktu di kelas 11. Nah, untuk polanya seperti apa? Mari kita lihat. Oke, ini adalah pola if conditional type 1. If clause, result clause. Nah, untuk conditional type 1, if clause-nya sama seperti zero types. If plus simple present, lalu untuk result-nya, subject plus will plus verb 1. Ingat-ingat ya, untuk result dari type 1 itu, subject plus will plus verb 1. Nah, untuk pola simple present tadi sudah, subject plus verb plus object. Nah, sekarang kita lihat contoh. This is the example of if conditional type 1. If it rains, I will stay at home. Jika hujan, saya akan diam di rumah. Ya. Lalu, yang kedua contohnya, if he gives me chocolate, I will be happy. Jika dia memberiku coklat, saya akan bahagia. Nah, yang ketiga, if it doesn't rain, we will go to library. Jika tidak hujan, kita akan pergi ke perpustakaan. Ada yang perlu diingat bahwa jika setelah will tidak diikuti verb 1, maka harus digunakan be setelah will. Contohnya seperti apa? Nah, ini seperti nomor 2. Contoh nomor 2. If he gives me money, I will be happy. Karena dia langsung diikuti dengan kata adjektif atau kata sifat. Jadi setelah will ditambahkan be. Oke. Ini adalah pola atau pattern type 1. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk ke jenis conditional sentence number 3. Oke, number 3, if conditional type 2. Digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau yang bertentangan dengan kenyataan pada waktu sekarang. Kalimat ini menyatakan suatu hayalan. Garis bawahi bahwa ini adalah suatu hayalan. Oke, sekarang kita lihat patternnya seperti apa. Pattern if conditional type 2. Seperti biasa ada if clause, ada juga result clause. Untuk if clause-nya, di sini untuk type 2 ini menggunakan simple past. Tadi kan kalau misalnya type 0 dan type 1 itu menggunakan simple present. Nah, untuk type 2 ini menggunakan simple past. Oke. Untuk result-nya ada subject plus would plus verb 1. Tadi untuk conditional type 1 itu menggunakan subject plus will plus verb 1. Sedangkan type 2, tipe 2 ini menggunakan subject plus would plus verb 1. Ingat-ingat ya. Oke, seperti apa contohnya? Oke, sebelum ke contoh, seperti biasa Miss mengingatkan bahwa simple past itu polanya seperti apa sih? Kan di sini ada simple past if plus simple past. Polanya seperti apa?
Nah, ini adalah pola simple past. Subjek plus verb 2 plus objek. Nah, untuk verb 2 ini dia biasanya menggunakan ed di akhirnya ya, atau dia berubah menjadi tipe yang irregular atau tidak beraturan. Atau di bawah juga ada subjek plus verb, nanti plus noun, adjective, dan adverb. Oke, contoh lagi. Contoh dari conditional type 2. Seperti apa? If I had time, I would go with you. Jika saya punya waktu, saya akan pergi denganmu. Jadi, ingat-ingat tadi bahwa tipe 2 itu tipe hayalan. Jika saya punya waktu, saya akan pergi denganmu. Tapi pada kenyataannya, saya tidak punya waktu. Oke. Sekarang yang kedua. If she met her mother, she would be happy. Jika dia bertemu dengan ibunya, dia akan merasa gembira. Pada kenyataannya, karena ini hayalan, dia tidak bertemu dengan ibunya. Oke. Sekarang contoh ketiga. If I were 25, I would get married. Jika saya berumur 25 tahun, saya akan menikah. Nah, karena ini hayalan, jadi pada kenyataannya saya tidak berumur 25 tahun. Oke, di sini ada yang perlu diperhatikan juga. Jika setelah would tidak diikuti verb 1, maka harus digunakan be setelah would. Oke, contohnya seperti apa? Tadi ya, contoh yang kedua. If she met her mother, she would be happy. Oke. Nah, ini adalah contoh kalimat conditional if dan juga patternnya seperti apa. Sekarang kita lanjut ke pattern type 3. Ini adalah tipe terakhir dari if conditional atau if clause atau conditional sentence. Tipe terakhir yaitu type 3. Digunakan untuk menggambarkan situasi yang tidak terjadi di masa lalu dan membayangkan hasil dari situasi tersebut. Tipe ini menggunakan kebalikan dari fakta yang dihadapi. Oke. Sekarang kita lihat patternnya seperti apa polanya. Oke, yang tadi ada if clause, ada juga result clause. Untuk pattern atau pola dari type 3 ini, if clause-nya adalah if plus past perfect. Lalu result-nya subject plus would plus have plus verb 3. Oke, verb 3 ini past participle ya, yang tadi Miss bilang yang diubah verb satunya jadi verb 3 seperti ditambahkan ed atau dia irregular, tidak beraturan. Misalnya kayak I get berarti gotten gitu, seperti itu ya. Ini adalah pola dari past perfect. Subject plus had plus verb 3 plus object. Atau subject plus had plus been plus noun, adjective atau adverb. Oke, sekarang kita lihat contohnya. If I had known about your problem, I would have offered help. Jika saya mengetahui masalah kamu, saya akan menolong kamu atau menawarkan bantuan. Nah, pada kenyataannya, saya tidak mengetahui masalah kamu di masa lalu. Oke, sekarang contoh yang kedua. If my parents had been in Bandung, I would have visit them every day. Jika kedua orang tua saya ada di Bandung, saya akan mengunjungi mereka setiap hari. Nah, pada kenyataannya bahwa orang tua saya tidak ada di Bandung. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga contohnya, if she hadn't taken the course, she wouldn't have gotten the scholarship.
jika dia tidak mengikuti kursus, dia tidak akan mendapatkan beasiswa. Nah, pada kenyataannya di masa lalu dia mengikuti kursusan, jadi dia mendapatkan beasiswa. Ada yang perlu diperhatikan juga untuk type 3 ini. Jika setelah head tidak diikuti verb 3, maka harus digunakan been setelah head. Contohnya seperti apa? Nah, seperti yang kedua ini. If my parents had been in Bandung, I would happy visit them every day. Oke, itu tadi keempat jenis if clause atau conditional sentence. Tadi ada type 0, type 1, type 2, and yang terakhir type 3. Misalnya kalian belum paham nih, silakan kalian ulang videonya yang menit untuk bagian penjelasan tipe-tipe conditional types ini. Nah, sekarang untuk memudahkan kalian, Miss akan kasih latihan soal, tapi kita bahas bareng-bareng ya. Baik, ini adalah latihan soal. Contoh soal yang pertama, silahkan kalian kerjakan. Kita bahas bareng-bareng nanti ya. Oke, untuk tugas kalian yang pertama, kalian harus memperhatikan dulu nih. Kalimat ini polanya seperti apa, lalu ini termasuk ke tipe types yang mana. Oke, if I drink coffee, bla bla, koma, bla bla bla. Jika saya meminum kopi, bla bla bla. Nah, ini kita lihat bahwa polanya ini adalah if I drink coffee, berarti if plus simple present. Lalu ini antara type 0 dan juga type 1 karena if clause-nya ada if plus simple present. If I drink coffee, ini simple present ya, berarti ini adalah tipe 0. If plus simple present, simple present. Coba kalian lihat jawabannya yang mana? A, B, C, D, or E. Yang A, I eat a lot. Yang B, I can't sleep. Yang C, it's spicy. Yang D, I hate it. And yang E, it's expensive. Jika saya minum kopi, efeknya apa? Berarti jawabannya adalah B ya. Ini adalah jawaban nomor 1, yaitu B, I can't sleep. Jika saya minum kopi, saya tidak bisa tidur. Ini adalah tipe 0. Ingat-ingat kalau tipe 0, polanya, patternnya adalah if plus simple present, simple present. Soal number 2. Okay. If I always study hard, I bla 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 the best score. Jika saya giat belajar, saya bla 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 mendapatkan skor terbaik atau tertinggi. Jika ini jawabannya yang mana ya? A, B, C, D, or E. Coba kita identifikasi dulu polanya seperti apa. Nah, untuk polanya kita lihat di sini ada study hard. I study hard. I always study hard. Ini pola simple present. Oke. Ini kira-kira ini tipe berapa? Tipe pertama. Nih, if plus simple present, ada subjeknya I, plus will, plus verb 1, the best score. Jadi jawabannya adalah, coba lihat, A, B, C, D, atau E. Nih, di sini ada yang pakai will itu antara B dan C. Jawaban yang benar adalah C ya. Jawabannya adalah will get. Kenapa enggak yang B, Miss? Karena di situ verbnya bentuk kedua, got. Got ini bentuk kedua, verb 2 dari get. Kalau get itu verb 1. Oke, ini adalah tipe soal atau tipe kalimat conditional if atau if clause tipe pertama. Oke, sekarang
Kita lanjutkan. Number 3. If I join English song competition, I bla bla bla. Ingat, kalau misalnya menemukan soal seperti ini, kalian harus mengidentifikasi dulu soalnya seperti apa. Di sini I join. Kira-kira I join ini apa ya? Di sini ada join pakai id, berarti ini bentuk simple past. If plus simple past. Masih ingat if simple past? Simple past itu tipe keberapa? Tipe kedua. Nih, if plus simple past, subject would plus verb 1. Kita lihat di sini ada subjeknya? Ada ya, I. Kita tinggal lihat di pilihan ganda mana yang pakai would antara di dan juga i. Coba jawabannya yang benar adalah oke, jawabannya betul. I ya. Would meet her. Jawabannya if I join English competition. If I join English competition, English song competition, I would meet her. Jika aku mengikuti kompetisi, aku akan bertemu dengan dia. Oke, dengan dia. Jadi pada kenyataannya dia tidak mengikuti lomba tersebut. Oke, ini adalah tipe kedua. Yang terakhir, soalnya if I bla bla bla, I would have work in abroad. Jika saya bla bla bla, saya akan bekerja di luar negeri. Ini kira-kira ini pola tipe yang mana? Pattern pola tipe yang mana atau pattern tipe yang mana gitu ya. Nah, ini I would have work. Ini adalah tipe pola yang terakhir, yaitu tipe ketiga. Nih, if plus past perfect plus koma plus koma s subject plus would plus have dan juga terakhir plus verb 3. Di sini subjeknya ada I would have verb 3 work in abroad. Sekarang ini yang harus diisi adalah if clause-nya nih. If clause-nya if past perfect. If I past perfect tadi masih ingat gak? Polanya seperti apa? Subject plus verb plus had plus verb 3. Jadi jawabannya adalah di ya. Jawabannya ini adalah di. If I had study, I would have work in abroad. Jika saya belajar, saya dapat bekerja di luar negeri. Pada kenyataannya di masa lalu bahwa saya tidak belajar, jadi saya tidak bekerja di luar negeri. Nah, ini adalah tipe terakhir atau tipe ketiga dari tipe-tipe conditional if. Oke, sudah paham ya semuanya? Jikalaupun misalnya kalian belum paham, silakan kalian bisa baca lagi modulnya atau bisa ulang lagi videonya. Atau misalnya saya mau cari referensi dari yang lain, dari YouTube, dari internet, dan lain sebagainya. Well, itu semua tadi materi mengenai tipe-tipe conditional sentence. Sudah Miss sampaikan, sudah Miss jelaskan. Ada 4, type 0, type 1, type 2, and yang terakhir type 3. Nah, oke, any question? Or do you have any question? Ada pertanyaan? Kalaupun ada, silakan kalian tanyakan dulu, nanti ditampung di list pertanyaannya, sampaikan ke penanggung jawab di kelas. Nanti penanggung jawab di kelas dikirim ke Miss untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jika tidak ada
misalnya biasa ya kalau misalnya ditanya pertanyaan pasti nggak ada yang angkat tangan, nggak ada pertanyaan. Tapi mungkin beberapa dari kalian akan tidak terlalu mudah untuk memahami materi ini, maka dari itu silakan kalian baca modul lagi, Miss ingatkan lagi baca modul, atau kalian mau cari referensi dari yang lain, boleh, mau dari YouTube, mau dari internet, atau kalian boleh minta penjelasan dari teman kalian yang sudah paham. Karena kita ini terbatas ya, Miss juga ngajar jadi jarak jauh, kita harus bikin video, dan lain sebagainya. Yang penting kalian tetap semangat belajarnya, dijaga kesehatannya, belajar tidak harus melalui video atau tidak harus di dalam kelas. Kalian kalau misalnya lagi free, kalian silahkan kalian kalau misalnya lagi pegang HP, jangan dipakai main terus HP-nya. Silahkan kalian cari materi-materi atau sumber-sumber yang berkenaan dengan kegiatan pembelajaran seperti itu. Nah, untuk penjelasan Miss dicukupkan segitu saja. Kalau mohon maaf kalau misalnya ada sedikit miss dalam berkata atau sedikit kurang paham dalam memahami materi yang Miss jelaskan, terus videonya juga agak tidak enak dipandang misalnya atau suaranya tidak enak didengar, mohon maaf sebelumnya. Untuk tugas, ada tugas ya hari ini, karena kemarin Miss sudah ngasih modul dan modul itu berupa materi dan juga tercantum juga tugasnya yang di halaman terakhir. Silahkan kalian kerjakan tugas tersebut yang bagian 1 dan 2-nya. Yang bagian 1 kan minggu lalu ya, nah sekarang bagian 2. Silahkan kalian kerjakan. Nanti kumpulkan hari ini ke penanggung jawab, ataupun tidak hari ini, hari Senin berarti ya. Tidak apa-apa, silakan kalian kumpulkan saja sepahamnya, sesudahnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu atau penjelasan yang Miss kasih ke kalian bisa bermanfaat. Amin ya Allah. Jazakumullah khairan hasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.